Bab 675. Muncul ilusi. Audrey Han melirik Gita tak berdaya. Sebenarnya seberapa suka anak ini terhadap Andre Han? Bisa-bisanya tidak dapat menahan diri untuk menemui Andre Han setiap hari. Berhadapan dengan tatapan Audrey Han, Gita pun merunduk malu. Beberapa saat kemudian, ia menjadi lebih santai dan terbatuk ringan berkata, "Aku tahu kamu pasti merasa diriku terlalu langsung dan buru-buru, bukan? Tapi, kalau aku tidak buru-buru, bagaimana jika ada wanita lain yang muncul di samping Andre? Saat itu, mau aku berusaha mungkin pun, aku juga tidak ada kesempatan lagi untuk berusaha." Audrey Han. Apalagi untuk memperdalam kesan itu, jika tidak dilakukan setiap hari, mungkin tidak perlu beberapa hari, kakakmu akan melupakan diriku. Aku mengerti. Audrey Han mengangguk. Melihat Gita yang memasang raut wajah kebingungan, ia pun tiba-tiba tertawa. Paling lama 3 hari, aku pasti akan membawa Glenn pulang untuk menjadi penasihatmu. Benar. Gita terlihat gembira dan bertanya dengan kaget. Mengingat wajah Golden Ye yang tak acuh itu, Gita pun merasa agak ketakutan, lalu menggigit bibir belahan bawahnya bertanya, "Lalu bagaimana? Kalau Tuan Muda Ye tidak setuju? Lagi pula sekarang ini sudah tidak seperti sebelumnya. Sekarang Glenn sudah reuni dengan dedinya, apalagi dedinya itu bukanlah dedi yang biasa, ia itu adalah Tuan Muda dari keluarga Ye Kota Utara. Jika ia tahu dirinya meminta putranya untuk menjadi penasihat hubungan asmaranya, Gita mungkin saja bisa mati di tangannya. Tidak mungkin tidak setuju." Audrey Han tersenyum tipis. "Aku sudah bilang paling lama 3 hari. Beberapa hari ini kamu tahan diri dulu ya." 3 hari. Mendengar jangka waktu ini, Gita tidak dapat menahan diri untuk berbatin, jangan-jangan Audrey ingin melakukan sesuatu. Bagaimana kalau 3 hari kemudian, Tuan Muda Ye tidak menyetujuinya, jangan-jangan ia mau merebut putranya kembali. Jika kedua orang yang baru saja berbaikan ini bertengkar lagi, mungkin dunia akan meruntuh, bukan? Hingga sini, Gita pun tidak tahan lagi untuk coba-coba bertanya, "Itu, Audrey? Kalau tidak, urusanku diundur dulu saja. Aku merasa kebahagiaanmu masih lebih penting dari itu. Lagi pula Glenn ini adalah anakmu, walaupun aku menyukai Andre, aku juga tidak boleh begitu egois." "Siapa yang bilang kamu egois? Lalu apa lagi yang kamu pikirkan?" Audrey Han menyilangkan kedua tangan di depan dada dan memandang Gita yang berada di depan matanya dengan merasa lucu. Ia merasa Gita ini seperti salah paham akan sesuatu. "Kamu dan Tuan Muda Ye baru saja berbaikan, aku takut kalian." "Tidak akan." Audrey Han menggeleng kepala. "Kamu tenang saja, aku tahu apa yang harus dilakukan diriku. Untuk hal ini, aku memang sudah terlalu lama menyembunyikan darinya." "Maksudmu?" Melihat raut senang di wajah Audrey Han, Gita pun langsung merasa lega. "Aku mengerti. Kalau begitu, aku tunggu kabar baikmu." Audrey Han hanya tertawa dan tidak berbicara lagi. Waktu berlalu dengan sangat cepat. Tiap hari Audrey Han pergi pulang kerja, makan dan tidur. Kurangnya seseorang di rumah tidak membuatnya merasa tidak nyaman. Kalau Gita tidak mengetahui rencananya terlebih dahulu, ia mungkin sudah berpikir adanya masalah yang terjadi di dalam hati Audrey Han. Dengan cepat, waktu 3 hari itu pun tiba. Audrey Han bangun tidur dan pergi kerja seperti biasa, tapi Gita malah mulai merasa khawatir. 3 hari sudah berlalu, "Audrey, kamu..." Audrey Han terdiam sesaat, lalu mendesah, "Apakah 3 hari sudah berlalu? Waktu berlalu dengan cepat juga ya." Melihat tampangnya yang santai itu, hati Gita seketika menjadi kurang yakin. Sebenarnya ada apa yang terjadi dengannya? 3 hari sudah berlalu, Tuan Muda Ye dan Glenn juga tidak pernah muncul sama sekali, tapi Audrey Han bisa-bisanya masih begitu santai. Lihat dari luar, ia tampak sangat percaya diri.
Tapi untuk hal yang sebenarnya, Gita tidak tahu sama sekali. Karena waktunya sudah tiba, kalau begitu, kamu pergi jemput Glenn dulu sana. Hah? Gita membelalak mata besar, aku pergi jemput Glenn terlebih dahulu, apakah itu benar-benar boleh? Kamu sudah memberitahunya kepada Tuan Muda Ye? Tidak. Audrey Han membalasnya singkat. Mendengar ini, Gita langsung memasang raut wajah sedih. Apakah tidak masalah, jika kamu tidak memberitahunya dan aku langsung pergi menjemputnya? Tenang saja. Kamu hanya perlu menjemput Glenn saja. Tunggu aku pulang kerja, aku akan pergi menemuinya. Mendengar Audrey Han yang mau langsung menemui Golden Ye setelah pulang kerja, Gita pun bisa merasa tenang. Jika Audrey Han pergi mencarinya, maka ia bisa menjemput Glenn pergi. Baik, aku mengerti. Hari ini aku akan pulang kerja terlebih dahulu dan menunggu di sana. Waktu berlalu dengan sangat cepat. Ketika waktu pulang kerja mau tiba, Gita pun memberitahu Audrey Han dan berangkat dengan cepat. Tunggu ia pergi, Audrey Han melirik sekilas ponselnya yang tergeletak di atas meja. Seharian ini, ponsel itu sudah berbaring tenang di sana tanpa berdering sama sekali. Bisa dikatakan juga kalau ponsel ini sudah terdiam selama beberapa hari. Dan Golden Ye juga seperti menghilang dari kehidupannya. Dalam 3 hari ini, ia tidak pernah mengirimnya pesan sama sekali. Begitu pula dengan panggilan, bagai menghilang begitu saja dari dunia. Dibanding dengan kecepatan ia yang muncul di hadapannya sebelumnya, Audrey Han hanya bisa merunduk tak berdaya, bahkan raut senang tidak tampak sama sekali di wajahnya. Jika Gita pergi terlebih dahulu untuk menunggu dan menjemput Glenn, maka ia juga mau pergi terlebih dahulu ke Yes Corp untuk menunggu Golden Ye. Sekalinya pikiran ini muncul, Audrey Han pun langsung menjalaninya. Setelah menyelesaikan semua pekerjaan, ia pun meninggalkan kantor, mengendarai mobil sendiri berangkat ke Yes Corp. Yes Corp. Ketika Audrey Han tiba di tempat, kebetulan waktunya sudah tiba waktu pulang kerja. Audrey Han berpikir sebentar dan memutuskan untuk menunggu Golden Ye di bawah. Kalau sekarang ia naik ke atas, mungkin saja ia tidak bisa bertemu dengannya. Tapi ia tidak boleh berhenti di sini terlalu lama, jadi Audrey Han hanya bisa menghentikan mobil di tempat parkir terdekat, baru pergi ke kedai kopi yang berada di seberang perusahaan. Setelah memesan secangkir kopi, ia pun duduk di dekat jendela. Posisi ini memiliki cahaya yang baik, apalagi ia dapat melihat jelas segalanya yang terdapat di seberang sana, melalui kaca yang transparan. Jika Golden Ye keluar dari sana, ia pun bisa langsung melihatnya. Audrey Han menggenggam ponsel dan membuka profil gambar yang familiar di aplikasi WeChat. Ia pun ragu, apakah dirinya harus menghubunginya atau mengirim sebuah pesan singkat untuknya. Setelah memikirkannya, ia pun merasa dirinya sudah tiba di sini, jadi ia juga tidak perlu mengirim pesan singkat ataupun menghubunginya lagi. Dan langsung menemuinya saja. Menit dan detik berlalu begitu saja. 5 menit setelah waktu pulang kerja, Audrey Han akhirnya menemukan sebuah bayangan yang familiar keluar dari perusahaan. Detak jantungnya menjadi lebih cepat dan buru-buru meletakkan cangkir kopi yang dipegangnya, lalu langsung mengambil tas berjalan keluar. Golden Ye membawa kunci mobil berjalan keluar dengan alisnya yang terus berkerut, karena ia sadar dirinya sudah terlalu malam untuk pulang kerja. Jika sekarang ini ia pergi menjemput Glenn, mungkin Glenn sudah menunggunya untuk waktu yang lama. Jadi langkah kakinya menjadi sangat cepat, sehingga Audrey Han yang mengejar di belakang terengah-engah, bahkan ia sendiri juga memakai sepatu hak tinggi, tapi ia malah menemukan orang yang di depan sana berjalan semakin cepat. Audrey Han mengira Golden Ye sudah menyadari dirinya, jadi tidak ingin membiarkan dirinya terkejar dan tidak ingin menemui dirinya. Ia merasa sangat kesal dan langsung berhenti, lalu berteriak kencang ke punggung belakang di depan sana. Golden Ye. Langkah kaki Golden Ye langsung berhenti, kerutan alisnya pun menjadi semakin dalam. Apakah ia yang salah dengar? Sepertinya.
Ia mendengar suara wanita itu. Tidak, dengan sifatnya itu, bagaimana mungkin ia bisa inisiatif datang mencari dirinya? Mungkin karena dirinya terlalu banyak memikirkan wanita itu, sehingga munculnya sebuah ilusi. Bersambung.